قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Jadi begitulah sunnatullah, orang-orang yang mendakwahkan agama itu Allah kasih ke orang-orang yang membela itu. Syekh Ilyas Allah kasih orang-orang Miwat. Saya dikasih oleh Allah orang-orang Temboro ini. Orang Temboro itu walaupun beling-beling itu tapi masih membela saya aja itu orang Temboro itu. Masih malu lah dengan saya itu. Nggak ada yang sampai berani macam-macam gitu. Itu pertolongan Allah. Kalau nggak gitu ya mumet saya tuh mikir. Untuk bisa menghidupkan dakwah, menghidupkan pesantren itu mumet. Maka kamu ini bagaimana diterima oleh Allah. Nanti kalau diterima oleh Allah, Allah akan bangkitkan orang-orang yang membantu kamu. Dan supaya kamu itu begitu itu ya, ini saya pesan satu kalimat ini. Kamu ingat ya, jangan sampai kamu memisahkan diri kamu dengan orang-orang soleh, terutama guru-guru kamu. Orang itu selagi hatinya itu masih sambung dengan orang-orang soleh, sambung dengan guru-gurunya, akhirnya bersambung sama Nabi. Dan Nabi itu sumber barokah, nanti itu perjuangannya itu ada barokahnya yang tidak dikira-kira. Tapi kalau orang itu keminter, merasa bisa mandiri, merasa bisa berdiri sendiri, nggak akan bisa berjuang orang seperti itu. Udahlah kamu lihat. Ya, ini rahasia sebetulnya, ini rahasia keberhasilan perjuangan itu. Maka mencintai ulama, mencintai para guru, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang sebelum kita. Jangan orang itu mandiri. Saya itu sudah hafid Quran, sudah alumni Pakistan saya ini. Saya sudah bisa mandiri, nggak perlu siapa-siapa. Rasa no. Nggak gak hasil gue, gak iso ngerewer pagomo. Wis toh. Ketok tanganku nek gue iso ngerewer. Ini kan kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu rahasianya membuat pesantren, rahasianya perjuangan, itu nggak paham dengan perkara ini. Agama itu tidak bisa dibikin kayak sekolah SD, sekolah SMP, nggak bisa. Harus ada sambungan. Kecuali kalau kamu berpindah sistem pakai sistem dunia, gue agama pakai duit, kayak Saudi gue. Kaya apa duit, kekuasaan, pedang. Ya nanti jalannya itu yang jalan duitnya, sebetulnya bukan agamanya. Tapi kalau kamu ingin menghidupkan agama kayak orang Nizamudin, tanpa kekuasaan, tanpa duit kayak para nabi, ini kuncinya. Mampu ya kawan? Ini kamu catat dengan tinta emas ini, nasihat saya ini. Terutama di kalangan-kalangan yang memang awam sekali dari kekiaian, kayak bangsa orang Medan, ya, orang Padang, itu mereka itu orang bisnis kebanyakan. Tidak ada berdiri pesantren-pesantren yang murni untuk agama, itu belum ada. Mereka pesantren juga campur sekolahan, untuk ijazah ada, pokoknya ada dukungan-dukungan materi. Nah kalau di Jawa ini kamu lihat kan enggak, pesantren itu berdiri murni hanya agama. Asal mulanya ya, sekarang ada sekolahan, ada macam-macam, itu ya baru-baru aja, dulunya enggak. Ini termasuk barokahnya Wali Songo yang telah mendirikan negara, mendirikan pesantren, mendirikan pendidikan tanpa sedikit pun dengan kekuasaan dan harta.
Nah, saya ingin kamu itu punya kefahaman seperti ini. Kalau tidak, nanti kamu itu lupa. Apalagi yang pinter ngomong, nah, perasaannya dengan ngomong-ngomong itu bisa untuk membentuk agama. Enggak akan bisa. Maafun ya kawan? Kamu dengar nasihat saya ini, kamu tulis, kamu renungi sebelum kamu pulang. Ini nasihat itu intinya perjuangan sebetulnya ini. Ada mahala udah maju, perasaannya nggak perlu dengan musyawarah, nggak perlu dengan nidomudin. Saya sudah pinter semua kok, untuk apa saya bisa bikin sendiri. Iya, tak terus no, ora gak suwe leren itu, gak suwe leren. Pesantren, lihat dulu kamu pesantren sistem dunia apa pesantren sistem agama. Kalau kamu mau bikin pesantren sistem agama tanpa ini nggak akan bisa. Kamu akan membentuk orang-orang ikhlas, pejuang-pejuang yang murni, yang dekat kepada Allah. Tanpa ini nggak bisa. Tapi kalau kamu bikin pesantren-pesantren modern yang asasnya duit, kepentingan dunia, ya bisa aja. Memang itu bukan agama itu. Walaupun orangnya orang agama, orang Islam, tapi sistemnya bukan sistem agama, maka bisa aja dibikin macam-macam. Tapi kalau kamu mau bikin pesantren sistem agama, murni agama, tidak ada ijazah, tidak ada apa-apa, hanya karena Allah, oh nggak bisa tanpa ini. Mahfum ya kawan? Ingat-ingatnya ya. Ini nasihat mahal ini nasihat mahal. Ini namanya barokah. Wong iki sing digoleki barokah ini loh. Ya. Apa sing mbok golek barokah? Lah barokah sumbere barokah iki Kanjeng Nabi. Wong kok pisah karo Kanjeng Nabi ya ora. Lah awite pisah saka Kanjeng Nabi kok pisah karo gurune. Lah iki roh Kanjeng Nabi sebab gurumu awake pisah karo gurumu pisah karo Kanjeng Nabi atine. Ngerti? Lan kuwi ning jero ati, dudu ning cangkem. Kuwi ning jero ati. Atimu piye karekan? Yes, mani ndak soal tak untune ya. Tak kai pertanyaan sitok ndil wis tak. Ya. Kalau yang nggak mau ikut ini mungkin dia ikut Pakistan Itu nafsu titik. Nggak usah kamu ikuti orang seperti itu. Kerjakan tertib. Kalau dalam kerjakan tertib itu sekemampuanmu. Kalau nggak bisa istighfar, jangan nentang-nentang masyayikh. Nanti jungkel kepala kamu di bawah ya jamu mente. Walaupun kowe jungkir walik arek munggah gunung, tapi nek atimu gak ning kecintaan ning Nabi, gak ning kecintaan ning guru-gurumu, gak ning kecintaan para ulama, kosong. Kamu kelihatannya membangun umat, tapi sebetulnya kamu merobohkan umat. Betul ini. Ini Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi yang menyebarkan agama di India tahun 1000 Hijrah itu beliau mengatakan, walaupun kamu hebatnya kayak apa, tapi kalau dari hati kamu mahabbah kepada orang-orang soleh itu tidak ada yang hakiki, atau bahkan hati kamu ada kebencian pada orang-orang soleh, kamu berjuang sebetulnya merobohkan umat. Syekh Ahmad Faruqi itu bilang gitu.
Syekh Ahmad Faruqi itu pernah dipenjara oleh Raja India Jahangir. Penjaranya itu orang Hindu semua. Dalam beberapa hari masuk Islam semua, jadi pesantren penjara itu. Itu barokahnya Syekh Ahmad Faruqi itu kayak begitu. Dan makanya nasihat beliau ini kamu dengarkan betul. Jangan merasa kalau kamu sudah takhusus, pulang, terus kamu mau berpisah dengan guru-guru kita. Oh, rugi wege. Justru kalau kamu itu jauh dari pembangkit tenaga listrik PLN, justru kamu tuh bawa kabel, kamu sambungkan di rumah kamu sana loh. Nah kalau kamu nggak bawa kabel nanti nggak hidup lampunya. Lampu 2,5 watt hidup lebih baik daripada 1000 watt tapi tidak hidup. Lampunya 1000 watt tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Ternyata kabelnya tidak nyambung dengan PLN. Kabel itulah namanya sanad. Itulah namanya silsilatul ilm, silsilatul dzikir, silsilatul dakwah sampai Rasulullah SAW. Setelah lampu 1000 watt ini tidak mau nyala karena kabelnya putus, maka dibikinlah rekayasa. Supaya hidup bagaimana? Carikan korek api. Dinyalakan itu lampu itu. Carikan korek api. Nyala. Sebetulnya bukan nyala, terbakar. Bukan nyala. Nanti tidak lama bruk habis. Maknanya kalau orang itu tidak punya ini silsilah kepada Rasulullah itu, keilmuannya, pikirnya, perjuangannya tidak ada, maka dia itu berjuang kelihatannya maju itu sebetulnya bukan maju, mau meletus itu. Seperti orang mati terus gemuk itu bukan gemuk, bosok. Seperti dop nyala dengan korek api bukan nyala, itu namanya apa? Terbakar. Kamu ingatkan betul. Maka Syekh Muhammad Ilyas ketika ditanya, kenapa sih kamu dakwah itu kenapa? Ada orang bertanya sama Syekh Ilyas, kenapa kamu dakwah? Jawabnya gimana? Riso pada umat itu bayan-bayan itu. Ini saya langsung ambil dari muridnya Syekh Ilyas. Ketika dia tanya kepada Syekh Ilyas, kamu tuh kok dakwah kenapa tuh? Saking senengku ning Kanjeng Nabi. Saking cinta saya kepada Rasulullah, itu aja sebabnya. Itu yang sama saya itu Maulana Abdul Razak ketika saya keluar di Miwat, itu cerita begitu itu. Wallahu a'lam. Orang kalau nggak ada mahabbah betul pada Nabi, bagaimana membuat orang berjuta-juta mahabbah sama dia? Yo mustahil. Jadi semolaikan, maka ini kamu pentingan ya. Pokoknya neng dia dakwah, neng dia wiritan, neng diwae ngaji mulang. Terus tambah ono kecintaanmu neng guru-gurumu ki sing tenan karena Allah. Ya. Karena Allah. Piye carane kowe? Oke maca selawat, oke maca Fatihah neng guru-gurumu. Baca Fatihah kepada guru-guru kita. Tiap habis salat